saya Sylvia. Pada video kali ini kami akan mewawancarai tim KKN dari Win Sunan Ampel Surabaya yang sedang KKN di desa kami. Yuk kita simak video ini. Tantangannya Kak selama menjalankan program. Boleh diceritakan sedikit gak Kak? Tantangan terbesar apa yang kakak-kakak alami dan bagaimana cara kakak-kakak mengatasinya? Kalau tantangannya sih kayaknya dari segi bahasa ya. Meskipun kita sama-sama Indonesia, tapi tetap aja ada dari aksennya mungkin atau kosakatanya yang membuat kita dalam menjalankan proker itu kesulitan ya. Kayak komunikasinya jadi kayak satu arah gitu. Iya. Karena kita terkendala di bahasanya. Hanya memang kadang di sini kan pakai bahasanya berbicaranya itu kayak cepat gitu. Iya. Belum kayak gitu. Jadi kan kita kayak apa kayak gitu terus harus gituin apa gitu. Baru paham. Kalau nggak gitu sulit, susah. Tapi alhamdulillahnya sih lambat laun kita di sini kayak kita sering ngobrol juga, interaksi sama masyarakat sekitar. Jadi kayak sedikit demi sedikit tahu lah arti beberapa yang sebelumnya kita nggak tahu. Gitu. Kayak Nah selain itu, selain di luar program, ada nggak kegiatan-kegiatan seru yang kakak-kakak lakukan bersama warga? Itu contohnya kayak senam itu. Ya. Kan kita bukan cuma sama TPOM ya sebenarnya, senam itu ada sama beberapa warga dan kelihatan banget excitednya mereka. bahkan request untuk lagunya kita yang carikan kayak gitu. Iya. Itu yang seru. Ya mungkin yang seru juga ke pantai sih. Tanya ada tragedi. Iya. Kita udah pernah ke Pantai Wak Dagoy, Pantai Jawi, Sungai Jawi. Nah. Pantai apa? Pecah. Belum. Next time. Iya, boleh direkomendasiin dong pantai-pantai apa yang dekat sini yang bagus. Iya. Oh. Jauhnya itu berapa biasanya? Berapa jam? Paling sejam lebih kok lagi. Lumayan ya. Iya. Kalau Soalnya pantai yang bagus itu daerah sini pantai apa? Ini sih ya kalau kami sih ya Wak Dagoy. Yang dekat, paling dekat dari sini. Ada cerita unik atau lucu nggak Kak saat kakak-kakak berinteraksi dengan warga di sini, terutama dengan anak-anak dan remaja yang ada di desa Pematang Gadung ini? cerita unik dari siapa ini yang punya Ini cerita siapa unik? ya yang banyak cerita unik kayaknya? Yang banyak. Aduh, Kak Nova ini kayaknya. Enggak. Jadi tuh sebenarnya ini agak gimana ya? Kan kita waktu itu silaturahmi ke beberapa daerah, ke beberapa tokoh gitu kan. Terutama kita tuh mengunjungin kepala desa, terus juga dusun. Kan di sini kan dusunnya ada 4 ya. Nah itu kalau dari aku nggak hafal nggak hafal nama-nama dusunnya gitu loh. Jadi semisal aku kemarin tuh cerita lucunya kita ke dusun 2, namanya Pak Ramli. Pak Bakri, Arimul Bakri. Pak Arimul Bakri. Terus aku tuh lupa kalau ini tuh dusun 2. Terus aku nanya, Pak, rumahnya Bapak dusun 2 yang mana lagi? Padahal itu rumahnya gitu. Lupa sih gitu. Kadang kalau yang lucu lagi tuh kan kalau artinya karang di sini tuh kan bukan sekarang kan, tapi nanti kan. Nah, jadi ada ibu-ibu yang bilang kayak, Bu, kapan kita berangkat Karang gitu. Terus kita langsung siap-siap semua gitu. Padahal nanti gitu kan. Itu miskom bahasa sih. Iya. Kalau dari aku sih gitu. Dan kita agak lupa-lupa dengan nama. Contoh Ilyas ganti Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub itu kalian. Nama-nama nabi gitu ya. Nabi. Iya. Ya itu kita ada lupa nama. Jadi kalau mau cerita Pak Ishak, Pak Ismail, namanya Pak Ilyas. Kalau dari teman-teman ada lagi? Terus ini kayak nama ikan. Jadi di Surabaya itu kalau makan ikan lele ya udah lele gitu kan. Tapi kita baru tahu ternyata lele kalau di sini tuh punya arti lain kayak gitu. Iya. Jangan. Artinya itu. Ya itu cerita unik sih. Nama lain lele di sini apa? Nama ikannya? Oh, lele. Maksudnya itu kata itu punya arti lain. Ya, lele itu punya arti lain ternyata di sini kayak
Iya. Ya, Jadi pas waktu kita ada makan bersama kayak ditawarin ini kan ikan lele terus ada ibu yang nyeletuk nggak boleh bilang gitu. Soalnya punya ya diksinya seperti itu. Kalau boleh tahu apa sih yang paling kakak suka dari desa Pematang Gadung ini? ikan toman. Iya, saya suka sekali. Suka sapinya. Ikan kalau di Jawa tuh kan sebutannya mungkin ikan gabus ya. Dan di sana itu lagi booming sekarang ikan gabus atau ikan toman. Nama kerennya ikan cana tuh dia jadikan ikan hias gitu. Tapi pas sampai sini digoreng, dimakan. Iya, itu saya suka sekali. Kalau setiap makan itu saya makan. Nambah kan nambah 5 kali. Nambah. Banyak sih 10 juga. Iya. Oh iya, terus kita juga kan kemarin habis melakukan robo-robo. Nah, itu juga apa ya? Ayamnya enak sih. Ketupatnya terus pakai rendang enak. Ketupat Mecin, colet. mecin kalau di Jawa kan biasanya pakai opor ayam, gitu. Kalau di sini pakai rendang itu kayak masih ayam. nyatu gitu rasanya. Tapi enak banget. Enak guys. Tapi yang paling itu kayak berkesan sih kayak di sini kan kalau misal habis duhur pada tutup ya. Iya. Duhur tutup, maghrib, mau maghrib juga tutup kayak kerasa. Iya, iya. Warungnya tutup semua. Ya religinya itu sangat. Kadang kita siang-siang mau beli kan ke Putra Kembar gitu. Ternyata tutup. Nggak putra kembar doang sih kayak toko-toko. Misalkan mau beli apa juga tutup. Sini sih kayak alamnya aku baru tahu ternyata sapi tuh di sini nggak masuk kandang tapi dikeluarin itu seru sih Ya, menurut. pasti masuk kandang nggak sih? Iya tapi kalau siang kan dikeluarin. Oh iya, digembalain. Iya, cari makan sendiri. Pokoknya kalau yang paling ditanya berkesan, paling suka tuh ya pasti pemandangannya Pematang Gadung sih. Kita kalau udah pulang kayaknya bakal kangen lagi deh. Kayak Upin Ipin nggak sih? View-nya sih. Kalau kakak-kakak sudah selesai KKN di sini, kira-kira apa sih harapan kakak-kakak untuk desa Pematang Gadung ini? Jaya, jaya, jaya. Kalau harapannya sih semoga program yang kita jalankan selama KKN ini bisa sustain ya, bisa berkelanjutan dari warganya, dari masyarakatnya. Gitu. Dan semoga program-program kita itu berdampak lah kepada masyarakat gitu, agar amal ibadah kita itu terus lancar gitu sampai mengalir lancar sampai akhirat gitu. Masya Allah. Terutama sih itu sih terkait motivasi teman-teman SMP, teman-teman sekolah. Ya mungkin harapannya ke depannya mungkin 5 tahun atau 10 tahun kemudian kita bisa kesini lagi tuh mereka udah kayak S1, udah pendidikannya udah tinggi-tinggi lah seperti itu. Main-main lah ke Jawa, nanti kita samperin. Insya Allah ya. Insya Allah juga kita samperin. Main-main ke Maluku sama ke Medan juga. Terakhir nih Kak, ada pesan-pesan khusus nggak untuk anak-anak di sini, terutama pada anak-anak di SMP sini? Mungkin dari sih Dari siapa dulu? dari Abang Paus sekarang. Boleh masing-masing? Mungkin Ya. pesan untuk anak-anak sini sih, kalian tuh masih punya masa depan yang lebih baik. Kalian masih punya masa depan lebih baik dari orang tua kalian, lebih baik daripada tetangga-tetangga kalian yang mungkin putus sekolah, mungkin pendidikannya hanya sampai tamat SMP, SMA. Kalian harus punya cita-cita lah, pendidikan kalian minimal S1. Kalian kerja, cita-cita kalian mungkin ada yang mau jadi dokter, silakan jadi dokter. Mau jadi TNI, silakan jadi TNI. Jadi jangan sampai kalian itu sampai SMP aja lalu ya semoga tidak terjadi ya, kayak putus sekolah karena apa, lalu sampai SMA itu sudah lumayan, tapi kalau bisa sampai S1 kalau bisa S1 di Jawa ya gak apa-apa gitu. Itu sih dari aku. Kalau aku itu sih jangan takut mencoba hal baru aja. Karena kebanyakan kalau ditanya kayak nanti mikir kayak nantinya gimana, hal-hal negatif, tapi kita nggak pernah positifnya kalau kita mencoba itu apa yang bakal kita dapat. Mungkin apa ya, bisa coba dulu lah, walaupun kayak semisal aku pengen Kak kuliah di Jawa, cuman biayanya kayak apa, ya udah kita coba aja, kita bisa ambil beasiswa kok, kita bisa ambil lewat jalur lain kok, nggak harus kayak
masalah ini kita bisa nyelesain kok, nggak usah takut, kita nggak usah menghindari masalah yang ada, tapi kita harus menyelesaikannya. Kan kalau kita menghindari masalah yang ada, nggak akan selesai masalahnya. Itu sih. Udah. Kalau dari aku mungkin apa ya? Buat kalian yang kayak masih mikir ke depannya mau ngapain, nggak tahu, jalanin aja dulu, kejar pendidikan setinggi mungkin. Kan Kak dari teman-teman tuh kan juga banyak tuh yang Kak aku pengen ke Jepang nih. Nah, kalian harus sekolah tinggi kalau bisa kuliah di Jepang guys. Gitu. Amin. Amin. Kalau dari aku sendiri kan banyak yang di sini tuh masih belum tahu ini cita-citanya apa. Mungkin bisa dimulai dari hal yang sederhana yang disukai. Kan di sini ada yang suka gambar, ada yang suka nari. Mungkin dari segi gambarnya nanti bisa fokus ke dunia fashion atau pelukis juga dari situ-situ kan. Jadi bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana yang kalian sukai dulu. Kalau dari aku, semoga anak-anak yang ada di desa Pematang Gadung, khususnya di SMP 7 itu bisa sukses, bisa sekolah yang lebih tinggi, kejar cita-citanya. Karena prinsipku itu pendidikan itu bisa ngebuka masa depan yang lebih cerah. Jadi lewat pendidikan bisa merubah kehidupan kita ke depannya, insya Allah. Kalau dari aku, pesannya itu jangan nikah dulu. Nikah itu apa ya? Pokoknya nikah harus secara finansial sudah siap, secara emosionalnya juga sudah mateng. Jadi kejar pendidikan setinggi mungkin. Pokoknya ketika kita mau nikah kita sudah memiliki penghasilan kita sendiri gitu. Ya, kalau mungkin dari kakak untuk adik-adik di Pematang Gadung ini, kalian harus punya prinsip untuk mengatakan tidak dari hal-hal yang negatif, ataupun kalian mungkin bisa bergaul dengan orang-orang yang lebih baik, yang mengajak kalian itu menjadi sesuatu yang lebih positif. Misalkan kalau ada yang mengajak ke sesuatu yang negatif, ya kalian tolak gitu. Ya pokoknya kalian punya kepercayaan diri yang tinggi, terus tanamkan kejujuran dalam diri kalian. Mungkin kalian ke depannya menjadi orang ataupun pemimpin yang bisa membangun desa Pematang Gadung. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari kami, tim jurnalis SMPN 7 Matang Hilir Selatan. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga program yang kakak-kakak jalankan bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih doanya. Doakan kita juga lulus tepat waktu ya. Amin juga. Amin itu. Amin paling amin. Iya. Bisa mencapai cita-citanya. Iya, amin. Semangat terus. See you ya. See you.